bakal membahas tentang apakah ini adalah atau apakah benar-benar kali ini The Undertaker resmi pensiun sebagai superstar di WWE. Kenapa gue bilang sebagai superstar? Karena di tahun 2019 kemarin, dan sebenarnya gue juga udah pernah membahas bahwa The Undertaker tuh udah pernah atau sudah menandatangani kontrak selama 15 tahun ke depan, yang artinya sampai 2034 The Undertaker bakalan tetap ada di WWE, tapi bukan sebagai superstar. Melainkan kan kalau misalkan Punya match itu benar-benar jadi match terakhir The Undertaker, artinya kontrak sampai 15 tahun ke depan sampai tahun 2034, artinya kontrak dia sebagai mungkin eksekutif producer atau mungkin jadi brand ambassador atau mungkin pokoknya yang ada di belakang layar dan dia tidak menjadi superstar lagi, intinya seperti itu. Atau mungkin kan kontraknya masih ada nih, ya kan, ya kita tahu lah pensiun di WWE itu bukanlah suatu hal yang resmi atau suatu hal yang mufakat lah. Banyak banget superstar yang udah bilang gue pensiun tapi balik lagi, ya banyak banget, gue nggak bisa sebutin, emang banyak banget. Jadi mungkin aja dia di sini udah bilang pensiun, tapi mungkin aja 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan mungkin bisa balik lagi, gue nggak tahu. Tapi pasti ya kata pensiun di WWE itu bukanlah suatu hal yang yang permanen. Ya, seperti itu. Kenapa kok spekulasi The Undertaker kali ini benar-benar pensiun tuh lebih kenceng daripada spekulasi sebelumnya? Karena di WWE Network kemarin di acara series The Last Ride itu The Undertaker udah lagi ngebahas tentang match dia dengan AJ Styles di WrestleMania 30 kemarin, yang mungkin menurut gue adalah salah satu pertandingan teatrikal terbaik, salah satu ya di WrestleMania, di pertandingan dia lawan AJ Styles gitu. Dan dia bilang bahwa pertandingan ini adalah akhir yang baik untuk dia, atau ya pokoknya akhir yang sempurna bagi dia. Jadi sini ada teks yang dia baca, tapi gue simpulkan aja. Jadi dia bilang bahwa The Undertaker merasa bahwa match itu adalah akhir yang sempurna, dan The Undertaker jadi ingin pensiun. Sebelumnya ini kan dia di last kemarin dia bilang bahwa match itu kan akhir yang sempurna. Tapi sebelum dia bilang seperti itu, di 2017, 2018, 2019 dia bilang bahwa dia ingin pensiun dengan match yang bagus, dengan akhir yang indah. Kita tahu lah di 2017 ketika dia bermain dengan Roman Reigns, yang sebenarnya The Undertaker sudah bilang bahwa dia ingin jadikan ini adalah match terakhir dia, dan WWE mempersembahkan salah satu superstar terbaik di saat ini, yaitu Roman Reigns, untuk melawan The Undertaker. Tapi sayangnya banyak yang mengkritik pertandingan itu, dan The Undertaker pun merasa jijik melihat permainan dia sendiri di WrestleMania 33 kemarin. Jadi dia merasa bahwa ini bukanlah akhir yang baik bagi dia. Dia merasa dia ingin balik lagi, dan akhirnya dia balik lagi melawan Goldberg yang lagi-lagi buruk. Gue gak tahu ada masalah apa dengan Undertaker, tapi ya dia bilang bahwa Boneyard match itu adalah akhir yang sempurna. Akhirnya dia bilang seperti itu loh. Dia jarang banget ngomong seperti ini. Tapi dia masih menunggu kemungkinan Vince McMahon bakal nelpon dia balik untuk mungkin melawan The Fiend nanti, atau mungkin melawan siapapun yang mungkin Vince McMahon ingin lakukan supaya rating WWE ini naik, atau setidaknya di atas AEW. Dia masih ada kemungkinan, tapi ya emang The Undertaker udah merasa, atau dia sudah mengatakan bahwa dia saat ini sudah merasa bahwa sudah saat untuk pensiun. Dia bilang seperti itu, tapi dia masih tidak menutup kemungkinan lah, seperti itu maksudnya apa. Dan setelah The Undertaker bilang itu di Last Ride di series di WWE Network, yang kalian bisa nonton kalau misalkan kalian subscribe WWE Network. Kalau nggak subscribe juga bisa ya, gue agak lupa juga sih kalau nggak subscribe tuh bisa apa enggak. Pokoknya kalau misalkan kalian ingin benar-benar nonton, ya subscribe WWE Network gitu. Bukan subscribe di YouTube, tapi subscribe aplikasinya. Bayar $9.99 per bulan. Gue nggak tahu itu berapa, mungkin 40.000 atau 38.000, 9 ya pokoknya 40.000 lah seingat gue, seperti itu. Nggak tahu lah, pokoknya kalau misalkan kalian ingin menonton The Last Ride, subscribe WWE Network dengan bayar $9.99 per bulan. Ditambah lagi setelah dia ngomong itu di The Last Ride, WWE Twitter di WWE men-tweet, di Instagram juga mempost postingan thank you Taker, thank you The Undertaker, thank you Undertaker. Pokoknya bikin postingan seperti itu yang menandakan bahwa ya ini adalah match terakhir dia. Sudah thank you Taker, maksudnya kayak thank you berarti kan emang uninya udah
udah pensiun dong. Biasanya kalau misalkan dia udah ngomong thank you itu kan berarti udah pensiun, dan menambah spekulasi di mana-mana. Tapi banyak sih yang kayak ini mah bullshit WWE, atau bullshit di Undertaker udah sering banget kayak gini tapi balik lagi. Emang banyak ada juga yang seperti itu, tapi ya menurut gue ini memang sangat-sangat tepat. Tapi nanti kita bahas. Sebenarnya rencananya nanti gue bahas di Undertaker apakah ini waktu tempat tidak, nanti gue bahas. Jadi sebenarnya rumornya itu WWE punya rencana untuk The Undertaker untuk bermain atau setidaknya tampil di Survivor Series nanti di bulan pokoknya di tahun-tahun ini, untuk merayakan 30 tahun The Undertaker di WWE, karena dia debut di WWE kan di Survivor Series tahun 1990, dan di Survivor Series nanti di tahun 2020 ini bakal menjadi tahun ke-30-nya, dan katanya itu bakalan dijadikan ajang terakhir dia. Kata rumornya juga bahwa dia nggak bakalan tampil, tapi dia hanya mungkin berpidato atau mungkin dia memberikan tahtanya kepada siapapun yang nanti dipilih sama dia. Pokoknya dia nggak bakalan tampil. Karena apa? Karena sering banget The Undertaker udah bilang bahwa dia ingin ditaruh atau ingin menjadikan match terakhir tuh. Misalkan kita ambil contoh The Roman Reigns, kan dia bilang bahwa ini dia ingin mendapatkan match terakhir yang baik, cari gua superstar yang bagus. Tapi ternyata malah buruk. Mungkin kan itu udah sering banget, setidaknya seingat gue kayaknya 2 kali dah. Pokoknya kayaknya ketika The Undertaker versus Brock Lesnar, seingat gue dia udah bilang seperti itu juga. Tapi kan pertandingan The Undertaker versus Brock Lesnar buruk banget. Meskipun Brock Lesnar menang, tapi pertandingan itu buruk. Lebih bagus ketika di SummerSlam 2015 itu menurut gue bagus banget. Itu seharusnya yang ada di WrestleMania, tapi entah kenapa kok legendnya Brock Lesnar dan The Undertaker tuh gak bisa membuat match ini jadi memorable buat para The Undertaker lovers, karena match ini dia jadi kalah. Tapi ya match menurut gue kurang bagus. Jadi ya WWE kan sudah punya kenangan buruk dengan ketika The Undertaker bilang bahwa dia ingin menjadikan match ini match terakhir. Udah 2 kali ingat gue dia bilang seperti itu, tapi ternyata ketika dijadikan itu match terakhir dia bermain buruk. Ya akhirnya karena The Undertaker ingin menjadikan pertandingan terakhir adalah pertandingan yang indah bagi dia ingin balik lagi. Jadi kan kayak seakan-akan membuat WWE itu pamornya jelek dong. Kayak misalkan dia udah bilang bahwa ini adalah pertandingan terakhir The Undertaker, meskipun gak bilang secara langsung, tapi secara kiasat-kiasat, secara lewat-lewat yang benar-benar mengerti. Mungkin dia tahu bahwa WWE ini adalah mengisyaratkan bahwa ini adalah match terakhir Undertaker, tapi ya balik lagi itu kan kayak membuat WWE-nya kehilangan pamornya mungkin menurut gua. Jadi ya kita bakalan bahas tentang memangkah atau ya The Undertaker menurut gue memang sudah saatnya pensiun. Karena match dia tuh udah gak bisa bermain seperti 10 tahun yang lalu ketika dia masih feud dengan CM Punk, dengan Triple H. Dan menurut gue pertandingan terakhir terbaik The Undertaker menurut gue ya selain pertandingan teatrikal kemarin, pertandingan terakhir menurut gue yang bagus banget bagi dia tuh ketika melawan Shane McMahon di Hell in a Cell WrestleMania 32. Itu menurut gue pertandingan terakhir terbaik sebelum teatrikal kemarin, yang ya sebenarnya kan teatrikal kan bukan match gitu, maksudnya kayak ya ini kan acting gitu loh. Tapi kalau misalkan pertandingannya tidak acting, ya itu yang Shane McMahon yang menurut gue yang paling bagus. Karena kan ya tadi gue bilang buruknya match itu adalah teatrikal, yang artinya dia benar-benar tidak wrestling, dia hanya acting. Banyak yang di-cut, banyak yang diulang-ulang, banyak yang di tag 1, tag 2, tag 3, banyak seperti itu istilah. Jadi ya kalau misalkan benar-benar match terakhir yang bagus, ya itu ketika dia bermain lawan Shane McMahon di WrestleMania 32. Jadi ya memang WWE itu harus melihat ke depan, karena menurut gue kalau misalkan The Undertaker balik lagi, nama The Undertaker-nya itu bakalan buruk. Karena ini sudah rumor ketiga WWE mengisyaratkan bahwa The Undertaker itu akan pensiun. Udah ketiga kalinya. Gue gak lupa, pokoknya di pertama kalinya seingat gue ketika dia melawan Brock Lesnar. Seingat gue ya, kalau misalkan gue salah tinggal komen aja di bawah. Jadi pertama ketika melawan Brock Lesnar udah disyaratin balik lagi. Kedua ketika melawan Roman Reigns udah disyaratin tapi balik lagi. Dan sekarang ya ketiga ini. Dan kalau misalkan benar-benar ketiga ini balik lagi, ya akan menjelekkan nama The Undertaker itu sendiri. Karena ya gimana ya, kayak ini aja dah, gue kan PC Messi loh. Kan Messi udah 2 kali pensiun tapi balik lagi. Dan sekarang ya kalau misalkan kalian
ngomongin Messi pasti kan yang diomongin pensiun. Jadi seperti itu maksud gue. Jadi ya mungkin kalian yang mengerti bola mengerti lah maksud gue apa. Jadi ya seorang legend sebesar Messi pun, Messi The Undertaker sebesar The Undertaker ataupun Messi pun, kalau misalkan dia pensiun balik lagi ya itu bakal menjelekkan nama dia sendiri, bahkan juga menjelekkan nama WWE karena seakan-akan tidak punya superstar lain yang bisa menggantikan The Undertaker ya, seperti itulah. Dan menurut gue ya WWE kan masih punya The Fiend gitu, kenapa lu nggak mengoptimalkan potensial The Fiend gitu. Dan ya gue sangat-sangat kesel ketika The Fiend dikalahkan dengan Goldberg dengan sebegitu buruknya, membuat pamor The Fiend itu jelek. Seharusnya The Fiend itu bisa WWE maksimalkan dengan baik, dia itu bisa menjadi the next The Undertaker meskipun dengan karakter yang berbeda, tapi kan itu gak ada yang namanya the next. The Fiend ada The Fiend, Undertaker ada Undertaker, tapi bisa aja The Fiend ini jadikan sama seperti Undertaker, maksudnya bukan sama karakternya, maksudnya sama kayak bagusnya sama, mungkin undefeated streak di WrestleMania enggak juga sih, pokoknya ya bisa lah WWE itu mau optimalkan potensial The Fiend yang menurutku sangat-sangat bagus sih seperti ini. Atau mungkin Aleister Black, karena gue sudah mulai tidak merasa Aleister Black itu, kalau itu kan pernah tuh Aleister Black dalam setahun atau beberapa match atau pokoknya dalam setahun seingat gue dia hanya kalah 2 kali, dan dari saat itu gue udah berpikir bahwa mungkin Aleister Black ini jadi the next Undertaker, tapi kan ternyata enggak. Jadi ya pokoknya kalau misalkan WWE ini gue juga nggak tahu apakah emang thank you The Undertaker itu apakah emang isyarat untuk pindah atau isyarat untuk pensiun. Tapi ya memang Vince McMahon ini sangat sayang dengan namanya The Undertaker, karena The Undertaker lah yang membuat keuangan WWE setelah di tahun pertengahan 90-an kan, waktu itu kan banyak banget bintang-bintang WWE pindah ke WCW. Dan The Undertaker sebenarnya udah bimbang, dia ingin pindah ikut teman-temannya karena kan WCW itu menawarkan gaji yang sangat besar dibandingkan di WWE. Tapi dia bilang bahwa ya dia merasa bahwa hatinya di WWE, dan setelah The Undertaker memutuskan untuk pindah untuk menetap di WWE, akhirnya keuangan WWE itu semakin membaik. Itu yang diucapkan Ken kepada The Undertaker itu. Jadi ya keuangan makin baik dan akhirnya WCW dibeli oleh WWE. Jadi emang sepenting itu Undertaker dalam diri Vince McMahon, dalam sebuah komunitas WWE, dalam sebuah perusahaan terbesar pro wrestling dunia ini, itu WWE. Jadi ya kita tunggulah kejelasan gimana. Tapi ya kalau misalkan gue sendiri, gue sangat setuju jika rumor ketika di Survivor Series tahun ini itu adalah gak usah jadi pertandingan lah, pidato aja lah. Itu menurut gue udah epic banget. Jadi ya thank you The Undertaker. Gue harap ini bukanlah spekulasi liar, tapi kalau misalkan lu benar-benar pensiun, God bless you. Jadi ya gitu aja guys. Kalau kalian suka anime juga, kalian suka tinggal di like, jika kalian jadi suka tinggal dislike. So what's up guys, and until next video.